Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Syahan, The Revealer Lady di program News from the Future. Hari ini kita akan belajar dan menangkap setiap janji Tuhan atas pertengahan bulan Agustus sampai pertengahan bulan September, yaitu bulan Elul. Saudara, tema besar janji Tuhan di bulan Elul adalah The Month of God's Divine Intervention, atau artinya bulan di mana ada intervensi Tuhan atas setiap hidup kita. Apa yang akan terjadi di bulan Elul, saudara? Yang pertama, Elul adalah the month of mercy atau bulan penuh belas kasihan. Elul adalah bulan ke-6 dari penanggalan Yahudi, yaitu 1 bulan terakhir sebelum tahun baru Israel. Ini adalah saatnya setiap kita mengakhiri dengan kuat dan mempersiapkan awal yang baru bersama Tuhan. Kita ingat di bulan-bulan lalu, Tammuz adalah ketika orang Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala kepada anak lembu emas. Av adalah bulan di mana kita masuk celah yang sempit dan mendisiplin umatnya. Tuhan mendisiplin umatnya di bulan Av. Tetapi di Elul dengan kemurahannya, Tuhan telah menerima doa-doa umatnya dan menerima pertobatan umat Israel yang dibawa oleh Musa di atas gunung Sinai. Av adalah bulan dengan celah yang sempit dan kita telah melaluinya dengan celah yang sempit. Tetapi dengan anugerahnya kita sudah masuk di Elul, yaitu dari celah yang sempit kita masuk ke dalam padang rumput yang hijau bersama Tuhan. Ada amin saudara? Katakan bersama saya, Elul adalah bulan penuh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Amin. Selanjutnya, Elul adalah the month of Teshuvah. Elul adalah bulan di mana kita harus berbalik, kita harus bertobat dan mencari wajah Tuhan. Teshuvah bukan hanya kita bertobat, tapi memiliki arti kembali atau berbalik. Ini adalah bulan di mana kita harus berbalik kepada Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu, jalan-jalan kita salah, jalan-jalan kita serong, mari kita berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini waktunya kita kembali ke kasih yang mula-mula. Kalau hari ini kau merasa hampa, kau merasa garing, kau merasa sudah tidak ada kasih lagi, minta kasih itu pada setiap kita. Minta kasih dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Ini waktunya juga kita kembali dari apa? Kembali kepada panggilan dan destiny ilahi atau panggilan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini waktu juga kita kembali kepada standar kekudusan yang Tuhan mau. Ayo bertobat. Kalau dulu mungkin standar kekudusan kita menurun, hari ini kita raising the standard. Kita naikkan standar kekudusan kita bersama Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya, Elul adalah Ani Ledodi Vedodili. Akronim dari kata Elul berasal dari Kidung Agung 6 ayat 3, Bapak bisa baca di rumah, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Ani Ledodi Vedodili. Artinya apa? Aku adalah kepunyaan kekasihku dan kekasihku adalah kepunyaanku. Ini adalah bulan di mana Tuhan bukan hanya memberikan belas kasihannya, tapi Tuhan akan memberikan gairah cintanya. Amin. Ini adalah bulan di mana kita harus mengerti seni yang dimiliki, seni memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Ini kita harus tahu rasanya bagaimana kita memiliki Tuhan dan kita dimiliki oleh Tuhan. Amin. Ini bulan di mana tadinya kita berbalik-balikan. Tadinya mata kita jauh daripada mata Tuhan, tapi kita kembali berbalik-balikan dan muka kita bertemu muka dengan Tuhan. Mata kita memandang mata Tuhan yang penuh cinta. Amin, saudara. Selanjutnya, Elul adalah the month that king is in the field. Elul adalah bulan di mana raja sedang berada di padang dan dia berkata, "Where are you, my beloved?" Di manakah engkau, kekasih-kekasih hatiku? Saudara, raja dalam 1 tahun sekali dalam bulan Elul dia akan turun ke padang dan dia mengalami namanya belusukan, melakukan yang namanya belusukan. Kalau sepanjang tahun raja biasanya ada di atas istana dengan segala protokoler dan keadaan yang kayaknya ngeri ya, keadaan yang resmi, keadaan yang kayaknya mengintimidasi setiap rakyat-rakyatnya. Tetapi di bulan ini raja akan ada di padang. Raja akan ada di padang dan mau berjumpa dengan para kekasihnya. Kita semua adalah kekasihnya. Amin. Dan ketika raja ada di padang, ini saatnya kita menerima kunjungan ilahinya di padang-padang kehidupan kita. Kita terima kunjungan ilahi di rumah kita, di keluarga, di kantor, di gereja, dimanapun kita berada. Nantikan kunjungan ilahi Tuhan. Ini saatnya ketika kita tahu raja ada di padang, kita harus banyak meditasi firman Tuhan. Kita harus banyak bersyukur. Kita mengucapkan syukur, kita berjumpa dengan Tuhan kita sangat senang dan kita melihat wajahnya Tuhan. Inilah saat yang tepat juga saudara, ketika raja ada di padang, kita bawa orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bawa orang-orang yang sedang terhilang bertemu dengan raja yang sedang berada di padang. Amin saudara. Selanjutnya, month of Elul
berkaitan erat dengan virgin atau perawan, wanita perawan. Artinya apa saudara? Kita bahas tuh firman Tuhan ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung, supaya Bapak Ibu kok bisa ya. Nah, saudara, Daud berkata bahwa langit, di Mazmur Bapak bisa baca bahwa langit menceritakan perbuatan Tuhan, dan Kejadian penulis bahwa Tuhan menciptakan benda penerang sebagai petunjuk waktu dan musim. Jadi di Mazmur Daud berkata bahwa Tuhan berbicara melalui langit dan ciptaan-ciptaannya. Kejadian pun menulis bahwa Tuhan menciptakan benda penerang sebagai penunjuk waktu dan musim. Kalau kita lihat di bulan Elul, langit itu menceritakan sebuah struktur bintang yang dinamakan dalam astronomi yaitu sebagai rasi Virgo atau perawan atau virgin. Artinya apa dalam arti profetiknya, saudara terkasih dalam Tuhan? Secara profetik, karena bulan Elul adalah bulan yang dimiliki oleh kekasih, Sang Kekasih adalah Tuhan kita, adalah Raja kita. Artinya ini waktunya kita harus bertindak sebagai mempelai, sebagai kekasih Tuhan, yaitu kita sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Ini waktunya kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tertidur, tapi kita terus berjaga-jaga. Kita bawa pelita kita, kita isi minyak kita menantikan kedatangan Raja kita. Amin. Ini adalah bulan seperti gadis yang sedang menantikan mempelainya. Bulan dimana gadis yang bijaksana, dia tetap mempersiapkan dan selalu mempersiapkan pelita dan minyaknya agar tetap menyala. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, month of Elul dan Yod. Bulan Elul memiliki koneksi dengan angka 10 yang dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan Yod. Yod memiliki gambar serupa seperti tangan, saudara. Yod itu dalam tulisan Ibrani itu seperti tangan. Artinya apa? Maka di bulan Elul dengan iman kita, inilah Tuhan di mana Dia akan melepaskan tangannya untuk memberikan intervensi ilahi ke dalam kehidupan umatnya. Hari ini Tuhan yang akan campur tangan atas setiap apapun yang kita perbuat. Tuhan campur tangan atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Tangan Tuhan sedang turun atas setiap kita. Tangan Tuhan sedang siap untuk menolong setiap kita. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Selanjutnya, month of Elul itu juga berkaitan dengan Gad, salah satu suku Israel, Gad. Gad memiliki arti good fortune atau keberuntungan. Ini artinya bahwa di bulan ini kita akan terima good fortune, kita akan terima shalom mazal, kita akan terima surprise from heaven, kita akan terima kabar-kabar gembira yang akan membahagiakan setiap kita. Ada amin, saudara? Katakan shalom mazal, itu menjadi bagian setiap kita. Gad adalah suku yang membalikan gelombang. Seperti nubuatan Yakub, mereka akan diserang oleh musuh, tetapi Gad akan menyerang musuh-musuhnya kembali dan menyerang tumit musuhnya. Artinya apa? This is the time to fight back. Musuh boleh menyerang kita di masa lalu, musuh menyerang kita di musim-musim lalu, tapi di waktu ini waktunya kita fight back. Kita kembali menyerang dan kita menerima kemenangan. Musuh boleh menyerang di masa-masa lalu, tapi di waktunya kita yang menyerang musuh kita menyerang tumit mereka dan kita menerima kemenangan yang gilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lanjutnya tentang Gad apa? Musa bernubuat bahwa Gad adalah suku yang akan memperluas wilayah mereka dan menjaga apa yang mereka miliki seperti seekor singa betina menjaga wilayahnya. So artinya di bulan ini Tuhan katakan, this is the time to enlarge our influence and flow on what you have. Ini waktunya kita memperluas, ini waktunya kita menjaga apa yang kita miliki, dan Tuhan akan memperluas wilayah kita. Apakah itu pelayanan kita, apakah itu bisnis kita, apakah itu segala aspek hidup kita, Tuhan akan memperluasnya. Mari kita berjuang bersama-sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, Elul adalah the month of fix the broken. Ini adalah bulan di mana Tuhan sedang memulihkan semua yang hancur. Tuhan sedang memulihkan semua yang patah. Ayo hari-hari ini datang kepada Tuhan. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang hancur kita berdoa minta pemulihan daripada Tuhan. Ini saatnya kita izinkan Roh Kudus memulihkan hati kita. Menyembuhkan setiap luka. Memulihkan jiwa kita. Memulihkan kita dari bayang-bayang masa lalu. Dari trauma-trauma masa lalu. Biar semua yang broken, semua yang hancur, semua yang rusak, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan selanjutnya apa kalau berbicara fix the broken? Ini saatnya kita juga memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Kita rekonsiliasi, kita meminta maaf, kita melupakan, kita mengalami pemulihan dengan orang sekitar kita, dengan sesama kita. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya Elul juga berbicara the mother month atau bulan para ibu, bulan para kaum hawa para ibu. Amin, saudara. Di bulan Elul
bangsa Yahudi, orang Yahudi di bulan Elul merayakan hari ibu. Artinya Elul itu berbicara tentang ibu. Elul berbicara tentang the love of the mother. Artinya kalau di bulan itu tentang the love of mother, kita akan dikenyangkan, kita akan dirawat seperti seorang anak dirawat oleh ibunya. Dan di bulan ini juga para anak biasanya akan mengajak ibu mereka, mama mereka untuk berjalan-jalan dan menikmati waktu-waktu bersama ibu mereka. Ketika Tuhan berbicara ibu itu nama Tuhan yang ada kalau Bapak Ibu baca di Yesaya, yaitu El Shaddai, yang digambarkan sebagai seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, sedang ditimang, disusui oleh ibunya. Itulah berbicara El Shaddai, di mana seorang anak tidak akan pernah kekurangan, tapi dia akan berlimpah-limpah. Dia tidak pernah takut karena ada ibunya yang memberikan susu, yang memberikan makanan dan penyediaan buat anaknya. Maka di bulan ini El Shaddai adalah Tuhan yang akan menunjukkan namanya, bahwa Tuhan akan merawat dan memberikan kelimpahan kepada kita umat-umatnya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kelimpahan, terima penjagaan, dan Tuhan akan merawat setiap kita. Haleluya. Selanjutnya, Elul berbicara month of finding a place. Bulan ini adalah bulan di mana Tuhan katakan kita akan menemukan apa bagian kita di dalam barisan ilahinya. Kita harus menemukan apa panggilan kita, apa destiny kita. Kita harus tahu peranan kita, dan ayo kita ambil bagian. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus tahu identitas kita. Kita harus tahu panggilan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kalau kita belum tahu, masih blur semuanya, ayo doa, tanya Tuhan. Ini bulan kita juga eksplorasi setiap karunia yang Tuhan berikan. Apapun itu, karunia roh, baik itu juga karunia profetik, setiap kita mau mengajar, bernubuat, mimpi, apapun itu, penglihatan, kita eksplorasi, kita gali setiap karunia-karunia Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Dan semua ketika kita sudah tergali, sudah tereksplorasi, kita gunakan untuk melayani Tuhan, dan biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Lalu apa the divine advice untuk bulan ini? Apa nasihat-nasihat ilahi untuk bulan ini? Catat baik-baik Bapak Ibu, dan mari kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, mari kita banyak recharge diri kita, banyak penuhi diri kita dengan shocking, dengan kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita soaking in the His Spirit, dan kita banyak berbahasa roh, kita bangun manusia roh kita. Yang kedua, ayo kita refresh jiwa kita dengan deklarasi firman Tuhan. Kita harus lebih banyak deklarasi firman Tuhan, dan kita bergaul dengan komunitas-komunitas ilahi, bergaul dengan saudara-saudara seiman untuk menguatkan roh kita. Selanjutnya, revitalisasi tubuh kita dengan banyak beristirahat dan berpuasa, banyak rest in His presence. Kita banyak berpuasa supaya tubuh jiwa kita, tubuh jiwa roh kita direvitalisasi. Selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah let it go moment. Apa itu? Ini waktunya supaya kita memutuskan tali-tali masa lalu. Apapun yang ada di belakang kita, kita putuskan setiap tali-tali yang mengikat kita. Ini waktunya move on. Ini waktunya let it go. Ini waktunya kita maju ke masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan ini adalah saat yang tepat untuk membuat jurnal atau diary atau tulisan apapun itu tentang apa yang Tuhan telah lakukan di 5781 atau Pi Aleph. Dan kita sedang menantikan apa saja janji Tuhan yang belum dinyatakan, yang belum terjadi. Dan di bulan Elul, ayo kita deklarasikan. Ingat kembali selama 5781 apa nubuatan yang belum terjadi, apa janji Tuhan yang belum terjadi. Ayo kita catat di jurnal, kita deklarasikan, kita berdoa dan bersyukur bahwa kita sudah menerimanya. Ayo bangkitkan iman kita. Kita katakan kita sudah menerimanya. Kita bersyukur atas janji Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kita dan yang Tuhan sudah genapi atas hidup kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya tak lupa untuk menyampaikan bahwa kami Revival Fire City membuat buku online, yaitu 30 hari menemukan raja, 30 days of finding your king, di mana itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk online. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memesan buku ini merupakan tuntunan hari demi hari, berisi renungan selama 30 hari menuju payback, menuju 5782. Nanti saya akan tulis kontaknya di deskripsi, nanti Bapak bisa pesan melalui WhatsApp, dan kita akan mengirimkan buku online kepada Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Akhir kata, saya Rara Siahaan, The Refill Ready, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.